Oke, kita lebih masuk ke bagian yang lebih expert atau yang lebih perlu kalian perhatikan karena ini tuh mempengaruhi dari apa ya pemunculan video kalian di pencarian YouTube. Nah, di sini itu bagian di tags, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Halo guys, balik lagi bersama aku Teten Tujuan di channel Ngopi, Ngobrol Perkawis Ilmu. Channel yang membahas seputar YouTuber pemula ataupun bagi kalian yang ingin menjadi seorang konten kreator. Channel yang membahas seputar tutorial dan juga vlog keseharianku. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menaikkan views, bagaimana cara untuk menambah subscriber, dan bagaimana agar video kita itu muncul di beranda orang lain dan banyak yang nonton. So, bagi kalian yang ingin tahu, simak terus video ini. Oke, jadi di sini teman-teman masuk dulu ke YouTube Studio Beta teman-teman, dan di sini itu aku akan masuk terlebih dahulu, dan di sini kurang lebih tampilannya itu seperti ini guys. Nah, di sini kalau kalian udah masuk seperti ini, kalian pilih yang buat. Nah, di sini kalian pilih yang buat, terus kalian pilih yang upload video. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu di sini kalian pilih dan kalian cari apa ya videonya akan kalian upload. Nah, di sini salah satu hal yang perlu kalian highlight adalah di mana penamaan dari video yang kalian buat. Nah, di sini usahain penamaannya itu sesuai dengan judul yang kalian buat atau apa ya, judul umum atau judul inti yang ingin kalian buat. Di mana di sini aku akan upload pembahasan soal SNBT tahun 2023 dan ini tuh judul umumnya, nanti kita tinggal tambahin kayak penambah-penambah yang lainnya untuk apa ya, untuk mendukung di pencarian selanjutnya. Dan di sini itu usahain kalian buat seperti ini. Jangan sampai kayak misalkan di sini my video kayak gini, my video kayak gini, nanti misalkan ini my video tetapi judul kalian itu misalkan pembahasan soal TPS UTBK kayak gitu, ataupun misalkan kalau kalian di gamers mungkin di sini bermain Free Fire ataupun Mobile Legend VS ini, tetapi judul ini tuh kayak gini. Nah, itu jangan guys, karena akan menunjang untuk pencariannya juga. Nanti kalian akan lihat nanti ketika kita udah penguploadan beres. Kita upload dulu ya. Di sini mungkin itu adalah beberapa highlight yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini yang pertama udah gini. Nah, di sini nama filenya itu jadi gini guys. Ini pas di-upload di YouTube. Jadi kalian kalau misalkan kalian yang tadi itu tuh dapat eh, apa ya? Dapat membuat video kalian itu susah untuk dicari juga sih. Kalau yang aku tahu seperti itu dan aku udah lakuin ini tuh sejak aku mengenal dari CEO YouTube itu sendiri. Nah, mungkin kalian juga dapat ikuti. Yang selanjutnya, kalau misalkan udah seperti ini, kalian klik berikutnya aja. Nanti kita edit setelah penguploadan itu beres. Kita klik berikutnya. Di sini di bagian monetisasi, kalian pilih aktifkan, terus kalian pilih selesai, terus kalian pilih yang berikutnya. Nah, di sini untuk kesesuaian, kalian tinggal scroll aja ke bawah, terus kalian tidak satupun di atas, ke atas lagi, kirim rating, dan ini tuh kayak apa ya? Misalkan ada bahasa-bahasa yang kurang sopan, bahasa-bahasa yang emang nggak pantas diucapin, itu tuh kayak apa ya, peraturan YouTube tuh semakin kesini tuh untuk di Indonesia agak semakin apa ya, semakin bukan dikekang sih, tapi lebih banyak hal pembatasan gitu, agar ya mungkin tidak apa ya, tidak merusak ideologi kalau gitu. Ya, aku nggak tahu juga, tapi kurang lebih kayak gitu. Di sini kalian tinggal baca-baca aja, terus kalian pilih yang berikutnya lagi. Di sini untuk elemen sendiri, layar akhir dan lain-lain kita akan edit di setelah kita upload dan penguploadan itu beres. Kalian klik yang berikutnya lagi. Di sini juga udah ada, tinggal kita klik berikutnya, dan di sini di visibilitas kalian pilih yang pribadi dulu guys. Kalian jangan langsung klik public karena kita akan edit-edit dulu. Jadi nantinya agar nggak rusak CEO-nya. Kalau misalkan kalian udah di public, nanti kalian rubah lagi itu CEO-nya akan hancur. Tapi kalau kalian di pribadi dulu, nanti udah di-upload, udah beres, kalian apa ya, rubah lagi CEO-nya. Terus kalau udah fix, kalian upload. Nah, itu dapat membom kan, ataupun dapat apa ya, kayak small ball gitu. Nanti langsung video kalian akan muncul di beranda followers kalian ataupun subscriber kalian, dan nanti pun banyak juga, ataupun ketika orang mencari, kemungkinan untuk muncul di pencarian itu akan semakin besar, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan udah seperti ini, kalian pilih yang simpan.
Oke, di sini udah proses penguploadan dan kita tunggu dulu untuk proses penguploadannya beres. Kalau misalkan udah beres, nanti kita akan lanjut lagi untuk proses setting mengenai tentang CEO YouTube itu sendiri. Oke, kita pilih yang tutup dulu, guys. Oke, dan di sini ada satu video aku yang ini tuh kena klaim hak cipta di sini guys. FYI juga ya. Karena di sini tuh aku terlalu apa ya? Terlalu panjang menggunakan backsound. Jadi kalau misalkan meskipun ada yang no copyright, tapi kalian terlalu panjang menggunakan backsound tersebut dan volumenya itu kencang, itu apa ya? Kemungkinan terkena copyright-nya juga agak tinggi gitu teman-teman. Karena di sini aku juga non copyright. Ini aku no copyright, tapi karena agak panjang gitu kurang lebih ya 30 sampai 1 menitan aku tempel di sini dan agak kenceng dan ini kena klaim hak cipta. Jadi aku harus matiin dulu dan ya udahlah nanti aja kataku tuh. Dan mungkin ini itu adalah sedikit beberapa apa ya sharing-sharing kepada kalian tentang apa ya permasalahan atau problemku selama di dunia YouTube. Jadi enggak semua monoton itu dapat dolar hijau, tapi ada juga yang dapat dolar kuning beberapa dan ada juga yang kena klaim hak cipta. Tapi kita harus menyelesaikannya secara ya profesional lah. Kita juga nanti bisa apa ya? Kalau misalkan enggak klaim hak cipta ya kita juga bisa ajuin banding kayak gitu. Jadi nanti dari dolar kuning jadi dolar hijau lagi kayak gitu. Oke, di sini untuk proses uploadnya udah beres. Di sini sedang memproses untuk bikin HD gitu agar videonya itu lebih bagus. Dan di sini kita next ke apa ya? Ke settingan yang selanjutnya. Oke, di sini kita mulai dulu dari pembuatan judul, guys. Nah, di sini untuk pembuatan judul sendiri, kalian harus lihat juga pesaing kalian lah. Intinya kayak gitu. Jadi pesaing kalian yang membuat video ini yang sama. Nah, di sini kalian bisa searching dulu di YouTube juga. Dan di sini aku kan tentang SNBT. Nah, di sini aku lihat aja tentang misalkan pembahasan soal SNBT 2023. Nah, aku biasanya searching kayak gini dan aku lihat-lihat di sini untuk apa ya? Untuk judul-judul yang mereka terapkan tuh kayak gimana. Di sini kan ada tips mengerjakan soal SNBT dan lain-lainnya. Nanti kalau misalkan banyak dicarinya itu adalah topik itu, maka di sini kita bisa apa ya? Bisa samakan judulnya itu dengan topik yang udah mereka buat juga. Tujuannya itu untuk apa, guys? Jadi tujuannya itu agar ketika orang mencari apa ya judul itu, video kalian juga dapat ikut muncul di pencarian orang yang cari kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga kalau misalkan kalian pakai tabadi, di sini juga ada nanti apa ya istilahnya itu kayak keyword ataupun keyword dari judul yang sering dicari oleh orang lain. Nah, di sini juga kan ini gini. Nanti juga di sini kadang ada juga apa ya judul-judul yang sering dicari oleh orang lain. Nah, di sini kalian juga dapat gunain judul-judul yang ada di sini, guys. Nah, karena di sini aku juga udah searching waktu itu, maka kurang lebih aku akan gunain judulnya itu sama kayak video yang pertama. Nah, di sini untuk video yang pertama aku judulnya kayak gini, kurang lebih aku juga akan samain juga, guys. Jadi, tujuannya itu agar nanti videoku juga muncul di pencarian baik itu yang pertama, yang kedua ataupun keduanya. Ya minimal salah satunya itu muncul gitu, guys. Untuk apa ya? Bumerang gitu sih agar video dari kontenku muncul di pencarian orang lain. Kita paste dulu dan kurang lebih kayak gini. Dan ini tuh kayak keywordnya, guys. Pembahasan soal SNBT 2023, soal SNBT 2023 penalaran matematika. Dan tadi pun kan kalau di pencarian itu ada, guys, di sini. Dan di sini juga mungkin aku akan tambahin di apa ya di depannya itu pembahasan soal SNBT 2023 penalaran matematika. Nah, kurang lebih kayak gini. Agar apa? Agar nanti keywordnya itu ada. Nah, kalau udah seperti ini, kalian dapat CTRL plus A, terus copy, atau kalian blok semuanya. Kalau misalkan di HP, terus kalian pilih deskripsi. Nah, deskripsi ini, yang pertama itu harus sama dengan judul. Agar apa? Agar nanti keywordnya itu dapat, guys. Dari CEO YouTube itu sendiri. Nah, itu yang sering aku terapin. Kalian juga kalau nggak percaya, lihat aja di beberapa video yang aku buat, aku selalu bikin kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, aku langsung aja dulu ke bawah di sini untuk pertama itu kalian tambahkan di playlist. Di playlist ini kalian dapat bikin playlist sesuai dengan tema kalian. Nah, tujuannya itu untuk apa? Agar nanti ketika orang melihat video ini, nanti video yang lainnya pun akan direkomendasikan yang ada di playlist tersebut. Jadi lebih apa ya lebih mempromosikan lagi video-video kita selanjutnya kayak gimana gitu, guys. Dan di sini aku pilih yang di sini soal UTBK Ngopi ID.
pilih selesai. Jadi agar nantinya ketika video ini bump atau bumping juga ataupun kena small ball gitu, muncul di pencarian, mereka udah lihat, nanti next videonya juga mereka akan lihat juga kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, guys. Dan di sini kalian untuk target penontonnya apakah dibuat untuk anak-anak atau enggak, kalian pilih salah satu aja. Karena di sini aku enggak dibuat untuk anak-anak, maka aku pilih yang tidak. Dan di sini kalian scroll ke bawah, kalian dapat ikuti apa ya, settingan yang telah aku buat. Untuk tag kita lewat dulu karena agak lama penjelasannya, dan di sini kita ke bawah, ini bahasa Indonesia, ini juga judul Indonesia. Kalau misalkan kalian pengen settingan secara otomatis, kalian dapat lihat di apa ya, di kontenku sebelumnya, kalian dapat ikuti settingan-settingan umum untuk meningkatkan views YouTube agar makin banyak yang nonton, video kalian makin banyak, subscriber bertambah. Kalian lihat di sana, aku udah jelasin secara lengkap semuanya, guys. Dan di sini kalian tinggal pilih yang ini untuk tanggal perekaman. Di sini aku rekam tuh pas kemarin. Dan di sini untuk lokasi kalian pilih lokasinya di mana. Di sini aku biasanya suka yang general aja sih di Indonesia. Dan di sini untuk distribusi di mana saja lisensi YouTube standar, ininya itu konten ini tidak pernah ditayangkan. Aku juga ini udah jelasin juga, guys. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Dan di sini untuk kategori aku pilih yang pendidikan karena ini itu lebih ke pendidikan, guys. Tapi kalau misalkan kalian bikin kayak misalkan kalau Mobile Legend, Free Fire, kalian pilih yang ke games ataupun kalian yang mana. Kalau misalkan kalian lebih vlog, kayak kalian pilih yang blog dan orang, pokoknya sesuai dengan konten yang kalian buat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Oke, kita lebih masuk ke bagian yang lebih expert atau yang lebih perlu kalian perhatikan karena ini tuh mempengaruhi dari apa ya, pemunculan video kalian di pencarian YouTube. Nah, di sini itu bagian di tags, teman-teman. Ini tags ini tuh jujur ini sangat berpengaruh banget ketika kalian bikin channel YouTube. Istilahnya itu ini itu kayak penentu jalan kalian ketika kalian bikin video. Kalau misalkan kalian pengen ke Jakarta dari Bandung, kalian tuh harus lewat ini, ini. Nah, tag ini tuh penunjuknya ketika seseorang ingin mencari video. Kalau kalian bikin video sebagus apapun, kalau nggak pakai teks, maka kemungkinan muncul itu dikit, kecuali kalian udah terkenal. Itu dalam tanda kutip ya, guys. Nah, jadi di sini tag ini tuh perlu banget. Dan di sini yang pertama-tama itu aku bikin teksnya itu mungkin di sini pembahasan soal SNBT 2023. Kalian pilih di sini. Pembahasan soal SNBT 2023. Kalian pilih tambahin, ini juga kalian pilih tambahkan. Nah, ini keenakan pakai tab body itu kayak gini, guys. Jadi lebih muncul, lebih mudah juga di pencarian dan kalian dapat mencari sesuka hati kalian. Dan di sini aku akan simpen dulu. Dan karena aku juga udah bikin tag juga di video sebelumnya, maka aku tinggal copy aja. Dan aku akan jelasin dulu ke kalian bagaimana cara kerjanya. Kalau aku mencari tag di sini, aku kan pilih yang ini, guys. Kalian pilih yang ini, dan nanti kalian tinggal pilih salah satu video dari kompetitor yang ada pada video kalian. Misalkan ini, aku pilih yang ini. Oke, kita matiin. Dan di sini kita tunggu dulu tab body itu berjalan. Nah, di sini udah berjalan, maka di sini akan muncul CEO dari video ini. CEO-nya itu adalah 40%, di mana dia itu untuk di title ataupun di judulnya itu nggak ada, guys. Di sini, terus di teksnya juga nggak ada, cuma adanya itu di total tag karakter dan juga title word in, oh enggak, dan satu lagi itu di text in title. Nah, jadi cuma ada dua itu, jadi cuma 40% dari 100%. Nah, ini tuh sebenarnya mempengaruhi CEO itu, guys. Tapi karena ini juga banyak subscribernya, jadi nggak berpengaruh banget dan ya pantas aja gitu, banyak views-nya juga kayak gitu. Dan di sini tuh, di sini nih, guys, di sini ada teks. Nah, ini dapat mempermudah kalian ketika kalian ingin membuat sebuah teks sebagai video kalian, agar nantinya video kalian muncul di pencarian kayak gitu. Tinggal kalian pilih yang copy, terus kalian pilih yang copy to clipboard. Nah, jadi kalau udah seperti itu nanti kalian tinggal paste aja, nanti akan muncul tag-tag ini, terus kalian tinggal filter lagi mana yang cocok, mana yang enggak, terus kalian cari-cari hingga semuanya beres kayak gitu. Kurang lebih settingan ataupun caranya itu yang sering aku lakukan tuh kayak gitu, agar nantinya channel kalian ataupun video kalian yang udah dibuat itu muncul di pencarian YouTube dan banyak direkomendasikan oleh YouTube ke beranda orang lain. Nah, itu sebenarnya yang apa ya, yang perlu kalian perhatikan. Dan
perlu kalian lakukan setiap kali kalian mengupload sebuah video. Oke. Dan di sini karena aku akan kembali lagi ke video yang sebelumnya. Kita kembali lagi guys, dan di sini kita masuk ke sini dulu. Dan ini tuh hasil aku pencarian dari berapa ya? 2, 3, 4 video kayak gitu. Terus aku copy aja. Di sini kita copy dulu dan di sini kita akan tempelkan di video kedua. Ini part kedua. Jadi kurang lebih settingannya pun akan sama, beda-beda tipis lah gitu guys. Di sini tinggal kita paste aja. Nah, di sini kan lebih dari 540, maka di sini tinggal kita pilih ataupun kita filter juga mana yang cocok dan mana yang enggak kayak gitu. Dan di sini aku akan pilih terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teks yang kalian buat ini itu udah fix, udah bagus, maka kalian tinggal klik yang simpan ini guys, maka akan tersimpan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita next di bagian selanjutnya itu adalah di bagian deskripsi guys. Kalian bikin di deskripsi di sini. Nah, kalau misalkan kalian mau juga bikin kayak gini secara otomatis gini, maka kalian juga dapat cek di apa ya, di videoku sebelumnya aku udah jelasin semuanya. Nanti kalian tinggal cek atau kalian lihat di kolom deskripsi ya. Oke, di sini aku pilih dan di sini tuh kalian tinggal tambahin tags titik 2 copy paste. Nah, di sini ini itu jadi untuk mempermudah juga. Jadi keywordnya itu lebih dapat guys. Jadi selain di teks di bawah, aku juga kadang suka nambahin di bagian deskripsi agar nanti pencariannya itu ataupun CEO-nya itu lebih dapat juga gitu teman-teman. Selain dari teks yang ada di settingan ini, aku juga tambahin di kolom deskripsi. Karena ini tuh 5.000, jadi sayang banget kalau nggak dimaksimalin juga guys, kayak gitu. Oke, kita simpan dulu dan aku akan langsung copy saja karena videonya juga sama dengan video yang sebelumnya. Oke, kita udah fase dan di sini kita akan apa ya, beberapa kita filter juga. Oke, di sini aku akan jelasin dulu. Jadi di sini itu untuk pembuatan bagian deskripsi ini aku copy dulu sebenarnya dari bagian yang ini, terus aku paste, terus aku bikin kayak kalimat gitu. Contohnya gini, di video kali ini aku mau share-share ke kalian cara mengerjakan di sini soal SNBT 2023. Ini adalah keywordnya. Khususnya soal SNBT penalaran matematika. Ini juga keyword yang ada di teks tadi. Dengan kalian banyak melihat pembahasan soal SNBT. Nah, ini juga keyword guys. Jadi, usahain keyword-keyword ini itu masuk dalam kalimat kalian agar nantinya di pencarian lebih mudah juga sehingga CEO YouTube tuh lebih mudah untuk istilahnya itu apa ya, merekomendasikan video kalian di pencarian yang mereka lakukan ataupun di beranda orang lain agar nantinya video kalian tuh lebih banyak dicari oleh orang lain kayak gitu guys. Jadi lebih banyak muncul. Nah, settingan-setting itu kayak kurang lebih kayak gini guys. Nah, jadi selain aku bikin kalimat kayak gini, aku juga bikin hashtag kayak gini. Jadi hashtagnya itu agar nantinya kalau misalkan orang lain juga pilih hashtag SNBT 2023, nanti video kalian juga akan muncul. Di sini aku pilih ini. Nah, di sini ada 3,6 ribu video dari 528 channel. Nah, ini itu akan membantu kalian juga untuk video kalian tuh lebih direkomendasikan lagi dan banyak ditonton oleh orang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini untuk settingan yang pertama. Di sini untuk settingan yang kedua, untuk layar akhir, kalian dapat tambahkan fungsinya itu untuk apa. Jadi, agar banyak orang juga yang nonton tentang video kalian. Nah, di sini kalau misalkan kalian pilih di sini, oke, di sini, nanti akan muncul kurang lebih kayak gini guys. Dan di sini kalian dapat sesuaikan dengan video yang kalian buat. Nah, di sini aku pilih yang ini biar lebih terbaru. Kalau misalkan kalian mau pilih yang misalkan uploadan terbaru atau terbaik untuk penonton, kalian juga dapat pilih di bagian ini salah satunya dan salah satu yang video yang relevan menurut kalian. Kurang lebih kayak gitu. Kalian juga dapat sesuai dengan kebutuhan ataupun ya kayak strategi kalian mempromosikan video atau channel YouTube yang ingin kalian lakukan kayak gitu. Kalau udah, kalian pilih yang simpan. Oke, yang selanjutnya itu untuk e-card. Nah, jadi untuk e-cardnya itu nanti akan muncul di bagian atasnya itu guys. Jadi misalkan kita pilih yang playlist aja. Playlist untuk soal UTBK ini karena ini yang berhubungan. Nah, e-card tuh kayak gini. Nanti ketika kalian muncul ataupun udah di detik berapa dan kalian setting di sini nanti akan ada e-card. Jadi kalau misalkan mereka butuh, mereka tuh tinggal klik yang ini. Jadi lebih mudah ke video kalian selanjutnya atau video yang kalian promosikan. Nah, ini juga dapat membantu agar views
video kalian itu meningkat. Nah, di sini biasanya aku tempelinnya itu di bagian akhir karena aku di sini pasang itu adalah playlist, enggak video secara langsung. Karena masih dikit sih kalau pembahasan untuk soal-soal UTBK ini. Kalau udah, kalian pilih simpan. Oke, dan yang terakhir banget itu adalah aku lupa satu lagi itu adalah kalian harus rubah thumbnail YouTube kalian. Nah, jadi untuk thumbnail video kalian tuh kalian rubah dengan thumbnail yang menarik sehingga dapat apa ya orang lain tuh pengen lihat video kalian. Kalian juga bisa bikin bikin apa ya thumbnailnya itu berdasarkan isi video yang kalian buat. Misalkan kayak gini. Aku kembali dulu dan aku pilih yang ini. Nah, di sini kayak di sini. Pembahasan soal SNBT. Nah, di sini aku pertama tuh tentang judulnya dulu dan di sini ada beberapa topik yang akan aku bahas. Jadi bikin orang tuh menarik dan ingin apa ya? Ingin menonton video yang udah kita buat ini. Dan di sini tuh yang menariknya itu di sini, tipe soal yang sering muncul. Wah, itu tipe apa sih? Jadi orang tuh lebih menarik gitu ketika mereka udah melihat thumbnail yang kita buat. Nah, ini tuh dapat menarik minat juga para audiens di YouTube ini agar mereka tuh lebih tertarik ke video yang kalian buat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan udah semuanya, kalian pilih yang pribadi ini, terus kalian pilih yang publik. Terus kalian tinggal publikasikan. Nanti akan secara langsung dipublik dan nanti akan banyak orang yang nonton. Dan ini tuh udah aku lakukan dan biasanya tuh aku kurang lebih dalam waktu 2-3 hari langsung ke 7.000 kayak gini guys. Jadi lebih enak gitu sih. Kalau misalkan CEO kalian udah ngerti, CEO kalian udah paham dan CEO kalian udah dapet tuh nanti akan lebih mudah video kalian direkomendasikan oleh YouTube dan muncul di pencarian ketika orang mencari video dengan topik yang sama. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin itulah beberapa pembahasan yang ingin aku berikan ke kalian, ingin aku share ke kalian bagaimana cara agar mengupload video itu dengan baik dan benar agar masuk di pencarian YouTube, masuk di beranda orang lain. Dan ini tuh akan aku upload nanti jam 4, jadi aku nggak upload dulu. Dan kurang lebih settingan itu kayak gitu guys. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan semoga kalian cepat dimonetisasi dan semangat